Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Arido Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Teman-teman apa kabar? Tim Sanjaya kali ini sedang berada di toko Rejosari di daerah Karanganyar, Solo. Jadi teman-teman yang berada di daerah Karanganyar, Solo, Sragen, Klaten, Boyolali, dan sekitarnya, barangkali mau mampir, silahkan mampir ke toko Rejosari. Tim Sanjaya sedang berada di sini. Teman-teman, baik, sebelum saya mereview toko Rejosari ini, saya akan sedikit bercerita. Jadi toko ini 3 bulan yang lalu sempat kita kunjungi. Beliau sudah mengikuti YouTube kami itu kurang lebih dari tahun 2020. Dan alhamdulillah baru saja tercapai di tahun ini untuk merenovasi tokonya. Jadi Sobat Sanjaya Retail, toko ini sudah berdiri sejak 20 tahun yang lalu. Dari masa ke masa. Mulai dari neneknya, terus kemudian diteruskan orang tuanya, dan sekarang diteruskan anaknya. Kemudian direnovasilah menjadi toko atau minimarket modern supaya lebih menarik. Dan akhirnya kita datang ke toko ini, coba kita melihat kondisinya seperti apa, kita berikan masukan-masukan terkait renovasi, bagusnya seperti apa. Jadi kalau teman-teman mau lihat kondisi tokonya yang dulu, teman-teman bisa cek di platform kami di TikTok, teman-teman bisa cek kondisi dulunya seperti apa, terus kemudian sekarang sudah direnovasi nih. Jadi memang sengaja saya arahkan terkait bangunannya, ketinggian bangunan berapa, posisi lampu harusnya seperti apa, kemudian instalasinya, listriknya, sampai dengan penempatan-penempatan CCTV-nya juga seperti itu. Dan alhamdulillah 3 bulan berlalu, sekarang tokonya sudah jadi. Baru tim kita masuk untuk membantu mencarikan suppliernya, mentraining karyawannya, mencoba untuk membantu manajemen dan sistem kerjanya. Dan alhamdulillah teman-teman, hari ini kita grand opening di toko Rejosari Mart, daerah Karanganyar, Solo. Jadi buat teman-teman yang punya toko juga yang mungkin kurang berkembang, tidak jalan, teman-teman bisa konsultasikan dulu. Jangan keburu-buru beli perlengkapan minimarket. Awas teman-teman, bahaya. Perlengkapan minimarket ini harganya pun juga nggak murah, mahal. Kenapa saya sarankan seperti itu? Jangan sampai teman-teman blunder di awal, salah langkah. Sudah saking semangatnya, akhirnya beli perlengkapan minimarket dan lain sebagainya, sudah mengeluarkan biaya banyak untuk membeli perlengkapan minimarket. Namun untuk modal barang dagangannya tidak diperhatikan, itu sangat berbahaya. Jadi teman-teman, toko sepi itu bukan berarti konsepnya lama, bukan itu. Toko sepi itu bukan berarti yang tidak pakai rak minimarket, bukan itu teman-teman. Toko sepi itu bukan berarti yang belum ke arah modern. Salah teman-teman. Masih banyak juga toko tradisional yang ramai juga. Masih banyak juga toko-toko yang ramai yang mereka tidak pakai perlengkapan minimarket. Banyak juga teman-teman. Artinya apa? Jangan terus menyimpulkan bahwa kalau kita mengikuti dengan konsep modern, toko akan ramai. Itu yang perlu digarisbawahi. Karena ini bukan menjadi solusi untuk menjadi toko ramai. Kalau secara konsep lebih modern, saya katakan iya. Tapi untuk menunjang supaya toko ramai, itu belum tentu teman-teman. Karena banyak toko tradisional pun yang masih pendisplayan secara tradisional juga ramai, banyak. Banyak juga toko yang ramai dengan konsep tradisional. Makanya perlu konsultasi dulu sebelum menentukan atau mengupgrade tokonya supaya lebih menarik. Jadi supaya nggak sayang, supaya nggak eman-eman mengeluarkan uang banyak gitu ya. Dan kalau kita bicara bangunan teman-teman, bukan berarti juga yang bangunannya bagus itu tokonya pasti ramai. Belum tentu teman-teman. Yang bangunannya jelek pun, yang ramai juga masih banyak. Itu yang jadi pertimbangan, banyak pertimbangan. Artinya di sini banyak pertimbangan. Jadi jangan seakan-akan dengan melihat konsep yang seperti ini, kita sudah mengejas bahwa kondisi toko yang seperti ini pasti ramai. Yuk teman-teman, konsultasi dulu, jangan malu-malu. Dan konsultasi ini free jika teman-teman mau datang langsung ke kantor. Namun, konsultasi ini akan berbayar jika kami yang akan langsung datang ke lokasi. Karena kami juga membutuhkan biaya transportasi untuk ke lokasi, kita butuh makan, bahkan kita juga butuh penginapan, seperti itu ya. Baik teman-teman, itu kilas balik daripada toko Rejosari yang 20 tahun sudah berdiri. Dan alhamdulillah hari ini sudah menjadi toko yang modern dan lebih tertata rapi, lebih terkonsep, lebih tersistem dengan jelas. Jadi toko mana lagi yang mau kita bantu untuk kita upgrade, teman-teman silahkan bisa konsultasi, jangan malu-malu. Bisa datang ke kantor kami atau mungkin bisa hubungi tim kami yang ada di link deskripsi. Yuk sekarang kita review dulu dari depan teman-teman. Toko ini luasnya 9 x 6 meter. Di depan kita kasih neon box sebagai papan informasi supaya orang lewat tahu kalau di sini ada toko. Terus kemudian di depan kita juga sediakan meja kursi untuk orang
lewat dan orang yang mau beristirahat, karena lokasi ini adalah lokasi jalan yang menurut kami jalan raya, artinya di situ banyak mobil pribadi, bis dan lain-lain lalu lalang di situ. Kalau kita masuk ke toko teman-teman, kita bahas dulu bangunannya. Ketinggian bangunan atau ketinggian plafon ini 2,8 meter, jadi sangat standar sekali. Jangan tinggi-tinggi, karena kenapa jangan tinggi-tinggi? Supaya AC suhunya bisa maksimal dan penerangannya pun juga bisa maksimal. AC di sini kita pakai 2 unit, 2 PK 1 unit, kemudian 1 PK 1 unit. Insya Allah udah cukup dingin karena kondisi tokonya ketinggiannya tidak terlampau tinggi, cukup ya. Terus kemudian lampunya teman-teman, kita pakai 20 lampu di dalam toko, di area penjualannya. Untuk listriknya kita pakai listrik yang 6.600 dan itu sudah bisnis. Insya Allah cukup dengan kondisi pemakaian yang seperti ini. Ada pemakaian lemari pendingin 2 unit, 2 pintu, ada juga freezer 4 unit ya. Terus kemudian ada AC, ada komputer, insya Allah cukup dengan 6.600 kWh. Sekarang kita bahas terkait aset atau perlengkapan minimarketnya. Untuk rak minimarket kita pakai rak yang tinggi 120, rak tengahnya atau rak double-nya. Terus kemudian rak single-nya seperti biasa kita pakai tinggi yang 170 cm. Kenapa ini pakai 120? Karena untuk memaksimalkan model barang dagangannya teman-teman. Jadi model barang dagangannya tidak terlampau banyak, makanya kita sarankan untuk pakai rak yang tinggi 120. Nilai lebihnya juga ketika kita pakai rak yang tinggi 120, ketika ada konsumen masuk, kita bisa melihat atau bisa sambil mengawasi atau bisa langsung memberikan pelayanan ke konsumen, karena ketinggian raknya hanya selengan. Jadi masih lihat kalau misalkan ada orang yang belanja, kita juga bisa melayani sekaligus untuk mengawasi. Kemudian kita pakai meja kasir yang minimalis dan 1 set komputer kasir. Ada lagi rak tiki dan rak roti, kita tempatkan di atas lemari, kita tempatkan di atas freezer. Ini hanya untuk memaksimalkan saja space supaya tidak terlihat kosong. Terus kemudian kita pakai lemari pendingin yang 2 pintu, 2 unit teman-teman, dengan watt 1 unitnya 550. Jadi total keseluruhan perlengkapan minimarket dengan toko ukuran 9x6 itu cukup dengan 75 juta saja. Itu yang berikut yang tadi saya sampaikan. Terus kemudian berapa nih model barang dagangannya dengan ukuran toko 9x6 nih? Barang dagangan dengan ukuran toko 9x6 itu kurang lebih sekitar 157 juta. Ya, jadi kurang lebih dengan 250 juta teman-teman sudah bisa membuat minimarket dengan ukuran 9x6. Dan saran saya teman-teman, seperti biasa, dengan ukuran yang minim lebih baik kita fokuskan di perkampungan saja ya. Kenapa di perkampungan? Karena masih minim kompetitornya. Baik teman-teman, saya pikir itu. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman Sanjaya Retail yang selalu stay untuk melihat video-video dari kami. Semoga bermanfaat. Dan semoga teman-teman yang punya mimpi untuk mendirikan minimarket, saya hanya bisa mendoakan, dan semoga Sanjaya diberikan kesempatan untuk mensupport teman-teman semua untuk mendirikan minimarket. Tak lupa saya juga mohon maaf jika selama kami melayani Sobat Sanjaya Retail atau owner-owner kami kurang berkenan ataupun kurang baik saya ataupun tim saya. Saya mewakili tim saya dan saya pribadi juga mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya jika kami banyak kekurangan ya. Saya pikir itu dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini sebanyak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.